Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ketiga ya. Hadis keberapa, Bu? Ibu-ibu, hadis keberapa, Bu? Tahu. Pada punya kitab nggak tuh? Ini enggak ada nih, Bang. Orang yang kalau belum punya kitab, aman yang punya kitab di kopi gitu. Fotokopi buat besok ngaji, orang nggak serius ngajinya. Ngajinya nyelonong aja, kayak kedebong kanyut. Bawa badan doang nyelonong, gubrag aja di majelis, ngobrol terus. Jangan bawa kedebong kanyut, bawa orang ya. Bawa akal, bawa kesediaan hati untuk ngaji. Karena ilmu Allah yang ngasih. Ya. Kalau kita nggak ajak serius ngaji, jadi ngajinya ngaji adat doang, ngaji tradisi, asal ngaji. Lah bagaimana mau dapat ilmu? Asal ilmu nanti dapatnya. Ya, asal ngaji, asal ilmu. Jadi asal-asalan. Kalau orang Arab, asal itu artinya madu. Asal. Gitu. Orang Arab mah kalau beli gula, sukar dia mah. Sukar gula sana mah. Kalau beli garam baru milih-milih katanya. Ya. Pas beli madu asal-asalan aja. Hadis ketiga ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang duluan juga kita belum terangin ya, nggak apa-apa kita. Hadis ketiga ini ada di dalamnya ya, di dalam hadis kedua ada ya isi hadis ketiga. Qala radhiyallahu anhu an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar. Yani hadis ini dari Abdullah ibn Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Abdurrahman anak Abdullah, Abdullah anak Sidna Umar. Termasuk dari 10 remaja yang sempat bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 10-10-nya sahabat itu alim, muda-muda bertemu Rasulullah. Termasuk Sidna Al-Hasan dan Sidna Al-Husain, umur-umurannya itu. Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, ibn Mas'ud, ya, Sidna Al-Hasan, Sidna Al-Husain itu adalah pemuda-pemuda yang sempat mengalami hidup bersama Rasulullah dan tumbuh alim. Ya, maka ya, Abdullah ibn Umar ini dikenal sebagai fuqahaul Madinah. Bahkan ketika zaman Sayyidina Umar, ketika lagi kumpul dengan sahabat senior, ya, Sayyidina Umar mau kumpul sama sahabat-sahabat yang senior, yang tua-tua. Sayyidina Umar bawa Sayyidina Abdullah. Biasanya kan kalau yang junior suka di belakangin gitu, bocah ngilu-ngilu bahaya katanya gitu. Ya, kata jangan ngikut ngilu. Sayyidina Umar bawa, suruh duduk di dekat. Nah, kemudian Sayyidina Abdullah ngerasa yang senior-senior romannya asem mukanya. Saya nggak panas banget di sini kali ya, gitu. Begitu Sayyidina Umar keluar ngelihat, lah pada melengos baik itu yang senior-senior nggak ngohin bawaan gua, kata Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar tanya kepada sahabat-sahabat, nanya satu kalimat daripada ayat Al-Quran. Apa maknanya kalimat dalam ayat ini? Bla 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 bla. Celungak celinguk, aduh apa ya? Abdullah apa? Terangin sama dia, dak.
bengong. Itu sebabnya gua ajak dia nih. Gitu. Ya. Berarti zaman sahabat juga ada junior senior itu berarti. Ya. Disebut bahwa Sidna Abdullah ini itu Pak hajinya 60 kali. Umur 20 tahun wajib haji itu. Maka dari 21 haji nggak berhenti-berhenti sampai mati. Ya. 60 kali. Umrohnya tahu berapa? 1000 kali umroh. Gopak baik itu umrohnya itu. Ya dia orang di Mekah. Ya di Madinah, Mekah. Bini saya lagi di Mekah tiap tahun haji. Pas sampai di sini meringis-meringis hingga saya pergi haji nggak ada duitnya. Itu Sayyidina Abdullah, ya. Dan beliau dikenal orang yang pernah menyumbangkan 1000 kuda untuk perang. Ya. 1000 kuda itu Pak, kalau zaman sekarang kuda itu Pajero Pak. Zaman sekarang kudanya bukan kuda tambatan. Untuk perang masa kuda yang tukang makan mulu, untuk perang 1000 kuda berapa harganya tuh mahal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Sayyidina Abdullah ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah yaqulu, bersabda, buniyal islamu ala khamsin. Islam didirikan di atas 5. Sebetulnya Pak, kalau menurut Nahu itu buniyal islamu bihamsin, kalau itu rukun. Karena didirikan dengan, kan ini berdiri dengan ini. Itu baru rukun. Kalau bunia ala, berarti Islam di luar bangunan. Tapi ala dalam arti bi menurut Balaghah maknanya lebih dahsyat. Dan itu zauqiyah, simaiyah, kata orang Arab, kata kita mau. Sama baik dengan rasanya. Ya, bunia ala ge, bunia bi ge. Syahadati alla ilaha illallah. Yang pertama, ya, syahadah, penyaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu satu. Yang kedua, iqamis shalah. Ya. Kita tahu bahwa apa arti Islam itu apa? Islam itu maknanya al-inqiyadu wal khudu. Islam itu maknanya tunduk, nyerah, pasrah. Itu Islam. Maka agama kita ini agama Islam. Ya, agama yang pasrah. Lihat, rukunnya itu 5. Salat, lihat, salat semuanya, gerakan salat itu gerakan ketundukan, gerakan kepasrahan, gerakan pengagungan Allah. Kita kalau datang orang yang kita hormati mesti berdiri, maka berdiri adalah bentuk ta'zim dan bentuk ketundukan. Itu bentuk ta'zim golongan apa? Golongan manusia. Kalau kebo makan merangkang, nggak berdiri. Ya. Lalu ruku itu juga gambaran ta'zim, ya, dari golongan apa? Golongan pohon. Lihat pohon kalau ketiup angin, ya. Dan sujud itu adalah binatang.
Binatang dibikin sujud be udah tunduk kepada Allah. Itu bentuk pengagungan yang nggak berubah. Enggak, gua pegel ini. Ya, kata binatang bungkuk, be gua pegel. Enggak, memang udah tunduk dan duduk tahiyat itu adalah bentuk batu, gunung, batu, benda mati. Ya. Itulah inqiyad. Syahadah ucapan maksudnya. Karena begini, rukun iman kan ada 6. Semuanya percaya. Percayakan di hati, tasdik. Tasdik itu di dalam hati. Hati nggak kelihatan. Percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari kiamat, dan kepada takdir baik dan 6 ini nggak kelihatan karena iman itu tasdik aja. Nah, karena orang tidak tahu dia iman atau tidak, nggak kelihatan. Ya, percaya nggak sama Allah, percaya nggak sama hari akhirat, bagaimana nawinnya? Maka mesti diungkapkan ke dalam bentuk amal. Ucapan itu lidah, lidah itu anggota zohir. Maka kalau kita menggunakan lidah itu berarti beramal. Maka qaulu syahadah, ucapin. Iman itu diucapin. Kalau nggak diucapin nggak sah. Orang masuk Islam ucapin untuk menunjukkan iman dia. Makanya zaman Nabi ada orang-orang munafik, ya, nyebut la ilaha illallah tapi hatinya tidak. Satu ketika ada seorang yang masuk ke wilayah Muslim. Di saat perjanjian tidak boleh orang Islam masuk ke wilayah Muslim dan ada perjanjian. Tiba-tiba masuk. Begitu masuk ditarik oleh seorang sahabat, diempedin di pohon, ya, digorok lehernya tuh sama golok. Begitu mau digorok, dia ngucapin la ilaha illallah. Set, mati. Rupanya kedengeran sama Rasulullah. Orang udah ngucapin la ilaha illallah, digorok baik. Disamperin sama Rasulullah. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah dan kau bunuh juga? Sahabat berbalik kepada ya Rasulullah, dia mengucapkan karena takut dengan pedang. Nabi apa jawabannya? Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kau bunuh juga? Nah, sahabat makin bingung. Ya, aku bunuh ini karena takut itu tipuan. Ya, tapi tetap Rasulullah menjawab, apakah engkau melihat isi hatinya? Gitu. Dan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kau bunuh juga? Dan sahabat nggak bisa menjawab lagi. Kemudian Rasulullah berbalik dan mengangkat tangan. Saya berlepas tangan dari perbuatanmu. Itulah kita menghukumkan orang itu dengan hukum syariah atas zahir. Hati mah nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu, Pak. Kita nyangka orang-orang baik, itu nyangka. Kita nyangka dia soleh, kita nyangka dia zuhud, itu sangka. Lah bagaimana kita tahu keadaan orang? Mungkin karena suka, jadi kelihatannya cakep baik. Ya. Pan kalau nggak suka mah cakep jelek baik. Bininya cakep apa jelek, Pak? Jelek katanya, Bu. Nah, jujur banget. Nah itu. Yang yakin mah tahu sama dirinya sendiri, diri kita sendiri, Pak. Orang ngormatin kita soleh, kata kita, ya lu nggak tahu. Yang sebenarnya gua. Wah iya, gitu. Kena orang nganggap, kita pertahanin tuh. Wes jangan sampai jatuh kita ini. Ya, Ustadz kan gitu. Ya,
Itu apa namanya, kepada orang menyangka. Karena kita tahu orang itu iman, Nabi mengajarkan itu. Jangan pernah merasa tahu tentang keadaan hati orang. Meskipun dia ngomong buruk, mungkin lagi marah. Orang di rumahnya diomelin bini, mana gaji belum turun, bininya bunting, anak sakit, ngomong baik, orang kan marah dia. Itu kan kita nggak tahu apa yang menyebabkan itu semua. Jadi kalau mau kita nilai sesuatu, lihat apa sebabnya. Nggak bisa tuh kita simpulkan itu jelek banget. Ya, tuh orang tidak. Sebabnya apa? Lihat, usul fikih itu dibangun berdasarkan kaidah ini. Melihat zahir atas dasar mawara az-zahir. Maka ketika memberikan hukum selalu tepat, zahir saja. Apa sebabnya? Ya. Kenapa Nabi ditanya 4 orang, pertanyaannya sama, jawabannya beda? Orangnya beda, meskipun bunyi pertanyaannya sama. Jawabannya berdasarkan latar belakang yang bertanya itu apa. Dorongan dia nanya itu apa? Dijawab itunya. Nah, orang kalau ngelihat depannya aja, ini tidak pakai akal, tidak pakai ilmu. Melihat zahirnya. Bahkan ada tidak melihat batinnya. Batinnya itu adalah faktor di belakang itu yang menyebabkan sesuatu itu begitu. Kenapa orang berbuat begitu? Kenapa orang ngomong begitu? Kenapa orang tetap? Makanya Nabi dihina oleh orang. Apa kata Nabi? Allahumma gfir lahum fa innahum la ya'. Karena dia orang tahu. Kalau tahu mah orang ngomong gitu. Ya, Nabi dilemparin batu berdarah-berdarah. Fa innahum la ya'lamun. Yang bikin dia ngomong begitu tuh kagak tahu. Nah, itu sebabnya orang memusuhi sesuatu yang gak tahu. Al-insan adu majahil. Orang itu tidak suka dan memusuhi sesuatu yang dia nggak tahu. Kalau tahu mah begitu. Makanya cari tahu. Nah, ngaji ini namanya cari tahu. Ngajinya meleng baik, dapat tempe nanti. Oncom kali. Ya. Ibu-ibu ngajinya meleng baik, udah kagak bawa buku, lepas tangan, ya meleng baik, ngobrol kemana-mana. Kayak dia pisan. Coba kalau bawa mobil meleng baik, nabrak nggak? Ditabrak, bukan nabrak. Ya. Nah, ini syahadatu alla ilaha illallah, ini adalah ungkapan tauhid, kaulut tauhid. Ya. Syahadah itu kenapa asy-syahadah? Syahadah itu adalah ucapan, kaul, sodirun, yang keluar an ilmin, dari tahu. Kalau nggak tahu nggak bisa jadi saksi. Ya kan, orang saksi itu kan udah ngelihat loh. Ya. Ngelihat sama ngedenger saksinya berbeda. Ya. Kuatan melihat daripada mendengar. Ya. Dan kata syahadah ini melihatnya basaron wa basiroh, mata dan hati, mata kepala dan mata hati itu syahadah. Makanya orang jadi saksi ada kudu jujur. Jujur itu mata hatinya. Kalau nggak jujur nanti disogok sama orang, jadi saksi palsu. Gue sogok lu, ya. Bilang lu nggak tahu, udah. Makanya asyhadu alla ilaha illallah, persaksian mata dan persaksian hati. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gimana tuh? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan Rasulullah, Sidna Muhammad adalah Rasul Allah. Baik. Wa iqamis shalah. Salat, kalau secara bahasa salat itu doa. Menurut istilah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan
salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum, itu salat. Ya. Di situ ada iqami, atau dalam al-layan aqimu, tuqimu, itu kata iqamah. Apa itu iqamah? Mendirikan sholat itu zahir batin, itu namanya iqamah. Ya. Iqamah itu sebetulnya tauhid. Kalau dibawa ke ranah tasawuf, iqamah itu tauhid. Menegakkan semua pikiran, hati, perbuatan, tujuannya lurus untuk Allah, itu iqamah. Kenapa sholat? Karena as-sholatu imaduddin. Karena coba Nabi mengatakan bunia ini bina bangunan. Ya, ini biasanya kata bina, kata bana dipakai untuk perkara yang bersifat material, fisikal. Kita membangun masjid, membangun rumah, membangun madrasah, membangun bana, itu bina. Nah, Islam bukan perkara yang kelihatan, bukan perkara yang hissi, tetapi perkara maknawi. Ya. Karena agama itu adalah ya, kerohanian, bukan tubuh. Ini ditasbihkan Islam ini seperti bangunan. Bunyal Islamu. Ya, ditasbihkan yang hissi, yang maknawi kepada hissi. Jadi ada ilustrasi di situ tentang Islam itu diumpamakan bangunan, tiangnya adalah sholat. Nah, karena tiang mesti iqamah. Ya, al-ahdul ladzi baini wa bainahum as-shalah. Ya, yang menjadikan perbedaan antara kita dan orang lain, orang yang non-Islam, salat. As-salatu imaduddin. As-salatu mi'rajul mu'min. Ya, dan yang diambil oleh Nabi, perintah salat ini di langit, Bu. Enggak diturunin ke bumi, Nabi ngambil sendiri. Nabi mau ngambilnya juga dicuciin dulu hatinya tuh, dibersihin. Ya. Di satu tempat yang malaikat aja nggak sampai ke situ, nggak nyanggup dapat sholat tuh. Maka di dalam tasawuf, sholat itu menjadi ukuran kebersihan hati. Kalau sholatnya itu khusyuk, maka kehidupannya berubah. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Makanya kalau kiai dulu ngomong, siapa yang bisa sholat? Katanya begitu. Ngomong sama gua gampar. Usah, nggak jadi lah, nggak ngomong, digampar. Maksudnya beliau menerangkan apa itu sholat secara konteks tasawuf. Ya, cuman beliau udah kelamaan kali ngomong, udah gua gampar aja dah. Nah, kudunya terangin apa sebetulnya sholat yang dimaksud. Gitu. Ya. Cuman akhirnya udah sholat ngikutin gua gitu. Lah kalau udah nggak ada, ngikutin siapa? Sholatnya. Kan hati. Ya. Bukan ngikutin fisikalnya, jamaahnya, sholatnya bukan. Tapi iqamah, ya, sholatnya. Itu udah jadi pembahasan ulama, Pak, di buku fikih, di buku tasawuf. Orang sholatnya bener, perilakunya bener, udah gitu aja. Akhirnya nggak bisa. Gua itu yang sholat kayak nggak bener, mendingan gua nggak sholat, nggak bisa. Paling kurang sholat meskipun nggak bener sholatnya, pahalanya banyak. Lalu nggak sholat, pahala kagak, bener kagak. Nggak bisa, itu nggak bisa. Karena selalu ulama dulu mengatakan sholat, kalau kata orang Cina mah sholat tai, lagunya begitu mah. Itu kan nasihat. Jangan gua mendingan nggak sholat daripada itu, memelugur namanya. Sama juga kiai dulu bilang, daripada lu sholat sendiri kagak bakal diterima nggak sholat pisan sambil geledek itu. Itu agama apa begitu? Bukan begitu maksud kiai. Lah kalau maksudnya begitu, goblok dong kiainya. Ya, bukan. Itu ada dalam kitab-kitab. Sama dengan nuntut ilmu jangan banyak, biar sedikit asal manfaat. Dikit pisan, nggak manfaat pisan lagi. Mendingan banyak. Kan ada perkataan ulama. Al ilmu bila amal yakun, wal amal bila ilmi la yakun. Ilmu biar nggak diamalin tetap ada. Kalau amal nggak ada ilmu, nggak jadi amal pisan. Ya. Jadi
ngomong itu ada konteksnya, apa maksudnya. Jadi itu iqamis shalah, dirikan zahir dan batin, itu iqamah. Taqwimuha bil khusyu'i wal khudu, mendirikannya dengan khusyuk, wat tafkir. Bahkan Imam Al-Ghazali memaknakan iqamah itu, Bu, ada 6. Pertama, al-khudur. Hati bukan tubuh. Hatinya mesti hadir di depan Allah. Bagaimana, Pak? Diumpamain lagi, kayak dia berdiri di dalam istana di depan tahta raja. Raja tuh lagi duduk, dia berdiri begitu tuh. Kan dia hadir di situ, bukan di luar istana, di depan pisan. Apakah kita ngebayangin Allah taruh di depan? Lah emang Allah di luar kita? Bukan. Coba Bapak kalau pergi kemana-mana, demen banget sama bini itu. Ya. Bini dibawa baik kan, hadir. Gitu. Begitu ada yang lain, enggak, gue mah ada punya bini, gue mah tuh. Bininya berarti hadir. Iya. Begitu pulang, periksain semua, dicium-cium. Wah, ini parfum siapa nih? Katanya gitu. Karena hadir bininya. Hadir itu, Pak, di dalam hati. Nih, ya kalau dijelaskan detail gimana sih mau hadir? Tadi kan, kenapa mengumpamakannya seperti suami istri? Karena cinta itu membuat kekasihnya tuh selalu bersamanya. Kapan kan orang kalau lagi berdemenan, kemanapun akan kubawa, kan begitu. Elvi Sukaisi juga nyanyinya. Lah ya kan yang tua-tua sama Elvi gitu, Elvi Sukaisi. Ya. Apa tahu lupa saya ya, lagunya tuh. Kubawa kemana aja, itu kena demen. Lah orang demen jangankan kemana-mana, di situ ge orang dilihat pisan. Nah itu hadir namanya karena cinta. Nah cinta itu apa? Tuh panjang kan. Isinya cinta adalah akhlak mulia. Jadi yang membuat hadir itu orang yang di dalam jiwanya punya akhlak mulia. Baru begitu sholat hadir di sini. Bukan dibayarnya di luar diri, bukan. Satu hadir. Kedua, at-ta'zim, mengagungkan Allah. Allah agung banget sampai kita rasanya kecil. Itu juga rohani semua. Itu mana iqamah tuh? Itu rohani semua. Ya. Adalah sama intinya mah akhlak-akhlak juga. Yang punya sifat-sifat mulia hatinya itu, yang bersih, itu yang dirasa agung. Begini, Pak. Allah ngasih kita harta, membuat kita sombong, Pak, rasa ada. Allah ngasih kita tahta, kedudukan. Allah yang ngasih, tapi membuat kita rasa ada. Allah ngasih ilmu, jadi ulama, sombong, membuat dia rasa ada, rasa gede. Allah ngasih amal, amalnya banyak, masih rasa ada. Wah, amal gua banyak lah gua. Tiap malam gua mau tahajud. Tak. Iya. Gua mau puasa Senin Kemis, nggak tahu napasnya Senin Kemis. Bukan puasanya. Ya, tetap mengaku. Orang punya harta mengaku, punya tahta mengaku, punya ilmu mengaku. Allah dikasih amal oleh Allah mengaku. Ada satu kalau Allah kasih hilang pengakuan, bahkan hina, dan yang besar adalah Allah, yaitu akhlak. Makanya orang dikasih harta anak, dikasih ilmu anak, dikasih amal anak, isun katanya. Tapi dikasih akhlak fana. Kerasa Allah gede. Kita sholat kalau belum punya akhlak nggak bisa tuh iqamah, Pak. Makanya kata Kidu, udah lu mah ngikutin gua lah itu. Ya. Waktu hidup kayak nggak ngikutin, bukan badannya, hatinya. Nah kalau badannya emang orang tetangga di. Ya.
Mang Tawil kayak ngikutin tuh, berhenti mati. Itu namanya takzim, hudur takzim. Yang kedua, tabhim, bacaan yang semua sholat paham dia. Ya. Ketika dia ngebaca itu seolah-olah dia ngedenger Allah lagi ngebaca. Karena ada di dalam tafsir-tafsir juga ketika baca Alhamdulillah, ya hamdani abdi, dia rasa denger. Ya, kayak orang ngebaca surat. Ya, laki-laki ngebaca surat, perempuan bunyinya suara perempuan kan di sinetron ya, Bu. Abang katanya, yang baca laki-laki tapi bunyi suaranya perempuan, nggak tahu bacaan suratnya. Abang, ya jangan nikah lagi ya bang, katanya gitu bunyi. Nah, ya kan yang mesen begitu begini kan ya. Lah itu namanya tabhim, paham. Hudur apa tadi? Takzim dan tabhim. Yang keempat, khauf. Takut nggak diterima. Jangan romannya gue mau pasti diterima. Bahaya. Gue mau terima bahaya, lu mau nggak diterima. Gitu. Nah, Kiai dulu ngomong begitu, tarbiyatan. Ya. Yang kelima, 5 ngobrol besi, hudur, takzim, tabhim, khauf. Yang kelima roja. Harus diimbangi. Ya, takut tapi berharap. Orang itu takut kepada Allah ya, berharap juga kepada Allah. Jangan takut kepada Allah, berharapnya kepada yang lain. Putus sayapnya itu. Ya. Takut, ya kayaknya sembahyang saya nggak diterima. Timbul harapan, ya Allah. Coba. Yang terakhir, yang keenam, hayaun, malu. Ilok orang kayak saya. Tuh. Ini Imam Al-Ghazali mengumpamakannya seperti kita pergi ngadep presiden, ngadep raja, bawa proposal. Lah, ngadep presiden ngapain bawa proposal kan Ustadz mah? Begitu megang proposal tuh, ya kan, udah di depannya, waduh, kan kelihatan jadi depan presiden kan gede presiden. Kita hadir, mengagungkan, terus ngomong itu kan mesti kita pahamin, tuh. Terus takut, proposal gue diterima nggak ya? Gitu. Mudah-mudahan gitu. Ngasihnya kayak malu gitu. Itu jadi satu. Sekaligus jadi satu. Namanya iqamah. Khusyuk. Jadi iqamah itu bukan satu, Pak. Satu kesatuan. Jadi sebelum orang mendirikan nih kudu punya ini dulu nih. Punya ini dulu. Kalau sholatnya mah dibahas dipikir, tapi iqamahnya gitu. Makanya tawaduknya dulu, Kiai saya baru belajar sholat. Maksudnya supaya kita mikir, kita mah belum sholat berarti baru belajar dia mah. Ya. Taib. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Ya, ita. Ya. Ita itu maknanya mendatangkan, artinya menyampaikan sampai kepada mustahaknya. Taib. Wa hajjal baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Wa saumi ramadhana, puasa di bulan Ramadan. Kita puasa itu tahu artinya imsak, ya, menahan diri daripada makan, minum dan jima dari fajar sampai, dan pergi haji. Nah ini bunia ini, ya, itu diumpamakan Islam seperti bangunan rumah, gitu. Maka dikatakan oleh Nabi, as-salatu imaduddin. Ya, bunyal Islamu ala khamsin, ya, maksudnya bi khamsin. Ala khamsin itu maksudnya bi khamsin. Maka meskipun itu menggunakan ala, tetap dalam maknanya kita artikan bi maknal ba, dalam artian ba. Karena kalau ala berarti bangunan yang tidak dibangun, dan rukun-rukun yang 5 keluar daripada Islam.
Begitu. Nah, kemudian apa yang kita dapati daripada hadis ini? Kita lihat hadis ini ada penyerupaan Islam dengan bangunan. Itu satu. Ya. Istinbat dari hadis ini. Kedua, yang dituntut adalah iqamatis shalah, bukan shalah. Bagaimana kalau kita belum iqamah? Makanya jangan ninggalin sholat, ayo terus. Ya. Salah satunya ada ulama yang mewajibkan sholat jamaah untuk mencapai iqamah ketika sholat. Ya, jamaahnya kan sunnah. Diwajibkan untuk ibaratnya menambah kekuatan rohani agar iqamah. Ya, dan seterusnya. Dan juga hadis inilah yang menjadi dalil pardunya zakat, pardunya puasa, pardunya haji adalah dalil ini. Bahkan kalau kita lihat daripada hadis yang kedua, ya, bahwa Nabi bertanya tentang Islam, dijawab dengan rukun Islam yang bangunan ini. Ya, ditanya rukun iman yang keenam. Saya ya, ada 5 menit bicarakan tentang takdir sedikit. Kan rukun iman yang keenam itu ada takdir khairihi wa syarrihi. Takdir baik, takdir buruk. Ada nasihat dari Imam Abdullah Al-Haddad. Kata beliau dalam hikmahnya. Kata beliau, kalau kamu berada di taat, maka boleh melihat kepada sebelum taat dan sesudah taat. Tetapi kalau engkau dalam maksiat, jangan ngelihat kepada sebelum, ngelihatnya kepada sesudah. Apa maksudnya? Taat boleh ngelihat ke sebelum dan ke sesudahnya. Tapi bagusnya mah kalau kita taat ngelihatnya kepada yang sebelum. Kenapa kepada sebelum? Hidayah. Kalau ke sesudahnya jannah, surga. Kita kan kalau taat ibadah surga kan? Tapi bagusnya mengelihatnya jangan ke surga. Nanti jadi sombong. Gue mau taat, gue mau ahli surga. Gitu. Ngelihatnya ke sebelumnya apa? Hidayah. Kalau nggak ada hidayah Allah, kita nggak taat. Jangan merasa bahwa kita yang bikin ibadah, kita boleh, kita tidak. Hidayah. Orang berbuat baik, hidayah. Kudu ngelihat ke belakang kalau berbuat baik. Kalau berbuat taat, jangan lihat ke belakang, ngelihatnya ke depan. Neraka. Kalau ke belakang, takdir. Kamu udah takdirnya begini. Itu. Kayak perempuan kalau ngomong, gue memang udah begini, mau pakai mana? Lah, bangga banget namanya. Bawel bangga. Gue emang dari sononya begini, wah iya. Lah emang mau diturunin ke bumi mau begitu baik. Nah ini pernyataan bodoh. Ya, ngaji baik tapi mah yang ngajinya begitu. Ya. Jadi takdir itu ya Allah yang menentukan. Di sana ada qadha. Qadha itu ditetapkan. Ada ulama memberikan penjelasan begini. Ada 4 takdir itu. Yang pertama at-takdirul ilmi katanya. Apa takdir ilmi? At-takdir fil ilmi. Ada ketentuan di dalam ilmu Allah. Itu untuk menunjukkan bahwa semua yang Allah lakukan, Allah fi'ilkan itu dari sifatnya. Dan semua sifatnya ada di dalam ilmu. Kita kalau punya ilmu, Pak, mesti di situ simpanan sifat-sifat kita. Apabila kita kerjakan, nanti kita dinamakan dengan gelaran perbuatan kita dari sifat itu. Pelukis, ya, ada sifat ya artistik, artistis, ya, kehalusan seni dalam jiwa, ada sifat itu.
dikeluarkan dalam fiil, dinamain, wah dia pelukis. Dan semua dari situ. Makanya ulama ahli sunnah cukup mengenal Allah itu sifat 20 aja. Bahkan di 20 itu ada sifat ma'ani itu cuman 7. Sebetulnya 4. Apa? Hayyun. Urutannya sebetulnya begini. Hayyun. Kemudian ilmun, iradatun, kudratun. Sebenarnya begitu susunannya. Orang hidup mesti punya ilmu. Itu sebab orang berilmu diumpamakan orang hidup. Orang bodoh diumpamakan orang mati. Ya. Al-ilmu kal haya wal jahlu kal mayyit katanya. Karena apabila Allah hayy, maka berarti ada ilmu. Kalau ada ilmu berarti ada semua sifat-sifat itu. Kalau kemudian apa? Iradah. Kalau nggak ada iradah, bagaimana mengaktifkan sifat di dalam ilmu itu? Bukan hanya iradah, punya kudrah, punya kemampuan. Bapak pelukis, punya jiwa lukis, ada kan? Dan ada kemauan. Lah orang ada duitah, nggak punya kemampuan, kagak jadi. Ya. Nah, kita digambarkan Allah, ya, ditasbihkan, diumpamakan ke kita, gitu. Nah, sekarang ketika di ilmu, ya, itu isinya berupa inayah, perlindungan saja, ya, wilayah. Ya. Ini takdir, Pak. Takdir adalah ketentuan. Secara umum takdir dibagi dua, ada mu'allaq, ada mubrom katanya ya. Takdir itu ada mu'allaq, ada mubrom. Mu'allaq itu ada bergantung kepada sesuatu sebab akibat hukum ini. Kalau mubrom enggak. Ya. Bapak kawin demen dulu. Jangan demen, lah bagaimana? Udah ada sebabnya. Ya. Makan lapar dulu. Itu takdirnya memang udah Allah takdirkan begitu. Nah, ada yang enggak ada sebabnya, kejadian gitu. Bukan sebab yang menciptakan akibat, tetapi Allah takdir. Ya, enggak, sebetulnya mah Allah enggak nentuin, cuman karena dia kejepit jadi bukan begitu, jangan Allah itu. Ya, karena ada pemahaman orang takhayul ya. Orang mati kena nuyul katanya. Ya, kena nuyul mati. Akhirnya digebugin orang mati, sebetulnya belum mati karena apinya mati. Katanya kan orang tuyul nungguin api. Apinya mati, sebetulnya dia nggak mati, dibawa jin. Itu takhayulat. Tidak ada. Mati itu ya, ada sebab, ada nggak ada sebab. Itu takdir. Takdir adalah ketentuan Allah. Sama juga begini. Ada doa yang bisa merubah takdir. Maksudnya apa? Maksudnya Allah mentakdirkan ada doa yang Allah tentukan, Allah kabulkan. Itu takdir, itu maksudnya. Sekarang ibu nih sakit tanggal 1 April. Takdir tuh. Berdoa terus, sembuh tanggal 7. Berubah kan? Apanya yang berubah? Nah, itu pandangan akal. Pernah doa sakit jadi berubah. Padahal maksudnya ada yang Allah takdirkan sehat setelah doa. Seolah-olah doa merubah takdir. Gitu. Ini takdir juga. Kalau merubah takdir mah Bu, tanggal 1 April sakit, udah sampai tanggal 7 dia berdoa, mundur lagi tanggal 1 enggak sakit. Lagian kan tanggal 7 sembuhnya. Berarti doa siapa yang ditakdirin? Lo tahu. Makanya kita disunahkan minta doa sama siapa saja karena enggak tahu siapa yang dikabulin. Ini maklum nggak kabul doanya, woi loh. Ya, meledug amat. Ya, kita ini agama ini ada akhlak, ada kalam yang benar menurut syariat. Enggak boleh asal beledak beledug baik. Ya. Yang kedua, takdir fil lauhil mahfuz. Itu takdir, bukan ada perubahan, bukan. Ya. Takdir ini katanya bisa dirubah.
dirubah oleh takdir, bukan begini Pak. Kita orang bikin HP nih, ya dulu HP segede gini Pak nih, sekarang ya karena keberatan jadi dikecilin. Jadi orang bikin kecil ini untuk meringankan orang, sebab orang keberatan ngeluh, nggak ada, ya gitu. Seperti tadi, tanggal 1 sembuh, sakit tanggal 2 sembuh, itu ditulis di Lauhul Mahfuz. Kalau di ilmu mah sakit dan sembuh, nanti di dalam pun ada tulisannya, sakitnya sekian, sembuhnya itu namanya takdir fi Lauhul Mahfuz, perubahan takdir. Tapi takdir, jangan berpikir begini, kita doa ini supaya berubah, bukan, supaya doa kita ditakdirkan oleh Allah, diterima, dan kemudian sembuh sakit kita, terkabul keinginan kita. Lah doa emang mau ngadu sama Tuhan, wah berubah takdir, menang kita, lah begitu. Takdir Allah yang nentuin, semuanya Allah yang nentuin, ya. Takdir di dalam rahim ini kan bagiannya ada 4. Di rahim baru dikasih rezekinya, dikasih itunya lah, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan Lauhul Mahfuz, gitu. Dan yang terakhir adalah sukul maqadir ilal mawaqit, yang menentukan waktunya. Siapa yang membawa takdir ini tanggal sekian, itu juga takdir. Semuanya Allah yang menentukan, bukan ada upaya kita untuk merubah, tidak ada. Doa pun adalah ada doa yang ditakdirkan oleh Allah dikabul. Siapa? Tahu. Makanya itu sebab kita minta doa dari semua orang. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.